Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas berkaitan dengan hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan. Dalam hal ini adalah terkait dengan peraturan perusahaan. Nah, jadi kalau kemarin kita membahas tentang hubungan kerja kaitannya dengan perjanjian kerja. Nah, jadi karena hubungan kerja pintu masuknya yang pertama adalah perjanjian kerja ya. Jadi sebelum lahir hubungan kerja yang lainnya seperti peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, maka terlebih dahulu adalah hubungan kerja yang pertama kali dilalui oleh seorang pekerja dengan perusahaan adalah perjanjian kerja, atau istilahnya itu ada yang menyebutnya kontrak ya, baik dia sebagai karyawan kontrak maupun karyawan tetap. Maka hak dan kewajiban yang melekat pada seorang karyawan itu yang pertama adalah perjanjian kerja terlebih dahulu ya. Nah, maka kali ini kita akan membahas terkait dengan peraturan perusahaan. Nah, apa sih sebenarnya peraturan perusahaan, kemudian perjanjian kerja, dan perjanjian kerja bersama ya. Jadi tiga hal itu memang adalah pola hubungan kerja ya. Nah, tetapi kita hanya kali ini kita fokus pada peraturan perusahaan. Nah, apa itu peraturan perusahaan? Ya, jadi dasar hukum peraturan perusahaan itu adalah ada di Undang-Undang 13 tahun 2003 ya. Jadi di di dasar hukum dari peraturan perusahaan itu ada di Undang-Undang 13 tahun 2003, khususnya di pasal 108 ya sampai dengan 115. Nah, kemudian ada juga terkait dengan dasar hukum lainnya adalah peraturan Menteri Ketenagakerjaan ya. Nah, ini kaitannya nanti mekanisme pengesahan ya. Jadi peraturan Menteri Ketenagakerjaan tahun 28 2014 ini tentang tata cara pembuatan peraturan perusahaan dan pengesahan peraturan perusahaan gitu kan. Nah, jadi bagaimana cara membuat peraturan perusahaan, kemudian bagaimana mekanisme pengesahannya gitu. Maka itu nanti akan diatur secara tersendiri di dalam peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Nah, sehingga apa? Sehingga kalau teman-teman misalnya, Pak, bagaimana karena apakah regulasi yang terbaru ini tidak mengatur terkait dengan hukum ketenagakerjaan kaitannya dengan peraturan perusahaan, maka kalau kita membahas terkait dengan perjanjian kerja, kemudian peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama, itu dasarnya tetap adalah Undang-Undang 13 tahun 2003 ya. Nah, hanya kecuali diatur khusus dalam perubahan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja atau Perpu yang terbaru itu. Nah, tetapi kalau terkait dengan peraturan perusahaan itu tidak ada perubahan. Itu tetap dasar hukumnya di pasal 108 sampai 115 ya. Itu tidak berubah. Yang berubah hanya terkait dengan PKWT dan PKWTT ya, perjanjian kerja gitu. Nah, oke, kita mulai. Nah, jadi secara umum perbedaan antara perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama. Jadi kalau perjanjian kerja, pembuatan perjanjian kerja atau istilahnya ya sering menyebutnya adalah kontrak ya, ketika orang itu akan bekerja, itu kan biasanya ada tanda tangan kontrak ya, kalau tidak secara tertulis ataupun lisan ya. Nah, itu tidak ada mensyaratkan bahwa batas minimal karyawannya berapa. Tetapi kalau peraturan perusahaan, di situ dijelaskan di dalam pasal 108 ayat 1, di situ disebutkan bahwa
peraturan perusahaan itu, pengusaha itu yang mempekerjakan pekerja atau buruh sekurang-kurangnya, ya. Jadi di situ disebutkan sekurang-kurangnya 10 orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkannya oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. Jadi syarat minimalnya ini adalah 10, ya. Jadi harus ada 10 karyawan minimal gitu. Baru perusahaan ini wajib membuat peraturan perusahaan. Jadi tidak serta-merta misalnya apakah setiap sebuah perusahaan itu harus membuat peraturan perusahaan, tidak. Karena bahasanya di Undang-Undang 13 tahun 2003 itu hanya ketika karyawannya itu minimal 10. Kalau karyawan tidak ada 10, ya perusahaan itu tidak wajib untuk membuat peraturan perusahaan. Itu. Nah, lalu bagaimana kalau perjanjian kerja bersama, Pak? Kalau perjanjian kerja bersama itu adalah batas minimalnya sama, ya. Setidaknya itu harus ada mempekerjakannya itu sekurang-kurangnya 10 karyawan plus 1 serikat pekerja. Nah, ini karena kalau perjanjian kerja bersama ini kaitannya adalah ada syarat khusus, yaitu harus ada serikat pekerja. Tanpa serikat pekerja maka tidak mungkin, ya. Tidak mungkin sebuah perusahaan itu ada yang namanya PKB, perjanjian kerja bersama. Itu tidak mungkin ada. Jadi syarat utamanya dia karyawannya lebih dari 10 orang dan harus ada apa? Harus ada serikat pekerja. Karena syarat wajibnya itu PKB itu syaratnya adalah usulannya itu dari serikat pekerja. Itu. Dan syarat mendirikan serikat pekerja itu minimalnya itu adalah 10 orang. Itu. Jadi kalau karyawannya itu katakanlah 20, tapi kalau belum ada serikat pekerja, ya maka tidak mungkin bisa membuat yang namanya perjanjian kerja bersama gitu. Nah, paling hanya kalau belum ada serikat pekerja tapi karyawannya lebih dari 10 orang, paling perusahaan itu hanya diwajibkan untuk membuat peraturan perusahaan. Nah, ini dilihat dari kuantitas karyawannya, ya. Jadi dilihat dari kuantitas karyawannya. Nah, kemudian dilihat dari aspek siapa yang keterlibatan para pihak. Nah, kita mulai dari perjanjian kerja bersama, ya. PK ini adalah perjanjian kerja bersama. Perjanjian kerja, PK ini adalah perjanjian kerja, mohon maaf. Jadi PK ini yang membuat adalah pekerja, ya. Ketika awal kontrak, ya, perjanjian kerja, baik dia kontraknya sebagai karyawan kontrak ataupun sebagai karyawan tetap. Nah, jadi dia pada waktu apa? Pada waktu membuat kontrak. Jadi yang keterlibatannya pihak ini adalah pekerja, ya. 1 pekerja, 2 pengusaha. Karena tidak mungkin pekerja secara sendiri itu dia kemudian membuat kontrak sendiri, kan tidak mungkin. Begitu juga sebaliknya, pengusaha itu tidak mungkin juga, kan? Maka dua pihak yaitu pekerja dan pengusaha. Kalau peraturan perusahaan, pihak yang membuatnya adalah otoritas dari pengusaha, ya. Jadi yang punya otoritas untuk membuat peraturan perusahaan itu adalah pengusaha. Ini artinya peraturan perusahaan ini adalah kepentingan dari perusahaan. Nah, sekalipun karyawannya itu dia tetap hanya dimintai sebagai bahan pertimbangan dalam proses apa? Dalam proses pembuatan peraturan perusahaan. Nah, dan bahan pertimbangan itu yang disampaikan kepada pekerja itu sifatnya tidak wajib. Yang namanya pertimbangan itu, ya kalau dipertimbangkan boleh, tidak juga tidak menjadi masalah. Kenapa? Karena secara regulasi peraturan perusahaan itu adalah otoritasnya pengusaha, ya. Nah, berbeda kalau PKB. Nah, kalau PKB ini otoritasnya ini ada di serikat pekerja dan pengusaha, gitu. Nah,
di mana serikat pekerja ini adalah mengakomodir kepentingan-kepentingan dari para pekerja yang berkumpul menjadi satu, ya, membentuk sebuah serikat pekerja. Kemudian keinginan-keinginannya, kepentingan-kepentingannya itu diakomodir, baik itu masalah cuti, baik itu masalah gaji, baik itu kejelasan status karyawan, ya. Nah, itu kemudian diakomodir oleh serikat pekerja. Dan begitu juga pengusaha, pengusaha juga mengakomodir kepentingannya sendiri. Maka jadi antara kepentingan ini nanti disepakati secara bersama-sama, maka jadilah sebuah apa? Perjanjian kerja bersama. Itu. Jadi makanya dari ketiga regulasi ini hubungan kerja, PKPP dan PKB, yang paling kuat ini adalah PKB. Makanya dalam proses pembuatannya, kalau dalam sebuah perusahaan itu sudah ada PKB, maka perusahaan itu tidak boleh mengganti PKB yang sudah disahkan dengan peraturan perusahaan. Kalaupun misalnya karena ingin dirubah, ingin diganti dengan peraturan perusahaan karena misalnya serikatnya bubar atau terjadi merger, maka perubahan ini tidak boleh lebih rendah isinya dengan PKB. Jadi setidaknya PP dan PKB-nya itu ketika ingin dirubah itu sama, ya. Nah, ini dilihat dari para pihak atau yang apa namanya membuat yang turut campur dalam proses pembuatan PK, PP dan PKB, ya. Kemudian sekarang dilihat dari isinya antara peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, dan perjanjian kerja, apakah isinya berbeda atau sama? Nah, jadi baik PK, ya, perjanjian kerja, kemudian peraturan perusahaan, kemudian perjanjian kerja bersama, ini isinya sama, ya. Isinya sama, ya, yaitu apa? Hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja, hak dan kewajiban para pihak, ya, dalam hal ini ya pekerja dan pengusaha. Kemudian syarat kerja. Nah, yang membedakan dari ketiga ini hanya ada di peraturan perusahaan, dia ditambah satu, ya. Itu yang ketiga apa? Tata tertib. Nah, ini yang membedakan dari yang lainnya. Tuh. Jadi secara umum isinya sama, ya. Ketiga-tiganya mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak dan mengatur syarat kerja. Nah, tetapi kalau yang di perjanjian kerja dan perjanjian kerja bersama itu tidak ada tata tertib. Yang ada tata tertib hanya ada di mana? Di peraturan perusahaan. Gitu, ya. Nah, kemudian bagaimana peraturan perusahaan itu idealnya itu di Indonesia ini ada beberapa macam-macam tipe perusahaan. Ada istilahnya itu perusahaan company dan perusahaan grup company. Lalu bagaimana peraturan perusahaan yang dibuat oleh sebuah perusahaan itu dia satu perusahaan hanya satu atau satu perusahaannya boleh lebih dari satu. Nah, maka kita lihat terlebih dahulu apakah perusahaan itu sifatnya company atau grup, ya kan? Kalau dia sifatnya company, maka perusahaan company ini kan adalah sebuah perusahaan yang bergeraknya itu hanya satu bidang saja. Nah, kemudian perusahaan company ini yang bergerak di satu bidang saja itu dia memiliki cabang atau brand office lah, ya, kantor wakil, ya, kantor cabang, ya kan. Nah, jadi kata kuncinya adalah kalau perusahaan company ini adalah perusahaan yang bergeraknya itu hanya di satu bidang saja. Misalnya apa? Jasa keuangan, misalnya. Jasa keuangan misalnya BMT atau misalnya jasa keuangan simpan pinjam, ya, atau misalnya perbankan lah, ya. Maka peraturan perusahaannya itu kalau dia memiliki cabang, ya, maka itu hanya ada satu, ya. Di mana satu perusahaan itu hanya satu di pusat. Nah, sedangkan
kantor-kantor cabangnya atau brand office-nya dia menggunakan peraturan perusahaan turunan. Tetapi peraturan perusahaan yang ada di pusat itu ketentuan yang berlaku umum di seluruh cabang. Nah, kemudian PP turunan ini kemudian ditambahkan dengan ketentuan-ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing cabang. Jadi menggunakan PP turunan, ya. Karena apa? Karena masih satu fokusnya itu fokus bidangnya itu masih satu bidang. Ya. Jadi sehingga hanya cukup menggunakan satu peraturan perusahaan saja. Tapi beda ketika sifatnya grup company. Grup company ini adalah terdiri dari berbagai perusahaan, terdiri dari company. Kalau company tadi adalah perusahaan company itu hanyalah satu fokus bidang jasa. Tetapi kalau grup company ini adalah kumpulan dari company, ya. Jadi misalnya ada grup company ini saya contohkan misalnya company misalnya perusahaan grup ABC misalnya. Nah, ini ada misalnya fokusnya di jasa keuangan, ini di jasa retail, ini di jasa digital atau televisi, ini fokusnya di bidang lain. Nah, maka ini kan grup company ini terdiri dari banyak perusahaan yang fokusnya berbeda-beda. Maka perusahaan yang tergabung dalam satu grup ini PP-nya dibuat oleh masing-masing perusahaan. Karena apa? Karena spesifikasinya beda. Maka karyawannya misalnya tadi karyawannya perusahaan jasa keuangan dengan perusahaan misalnya retail tentu memiliki spesifikasi yang berbeda, ya, sesuai dengan kondisi perusahaan yang berbeda. Maka kalau dia sifatnya grup company, maka peraturan perusahaannya itu dia setiap grup atau setiap perusahaan itu memiliki satu peraturan perusahaan gitu ya. Jadi beda. Kalau dia sifatnya grup, maka berapa perusahaan yang tergabung dalam grup itu dia harus memiliki peraturan perusahaan sendiri-sendiri. Tapi kalau dia sifatnya company yang memiliki cabang, maka dia cukup satu. Sedangkan yang di cabang dia menggunakan peraturan perusahaan turunan. Gitu, ya. Nah, kemudian bagaimana pembuatan peraturan perusahaan? Nah, pembuatan peraturan perusahaan merupakan kewajiban tanggung jawab pengusaha. Ya, tadi saya sampaikan, otoritasnya adalah pengusaha dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari wakil pekerja. Tetapi wakil pekerja ini bisa dipilih oleh pekerja secara demokratis setiap unit, ya. Bebas. Jadi misalnya diambil lah. Yang penting ada keterwakilan, ya. Yang penting ada keterwakilan. Misalnya apa? Pekerja yang dipilih oleh para pekerja atau pengurus serikat pekerja yang jika anggotanya belum mayoritas. Kalau ada sebuah serikat pekerja, maka bisa diambil setiap serikat pekerja itu mewakili itu. Karena apa? Karena yang penting ada keterwakilan, ya, keterwakilan dari pekerja sebagai apa? Memperhatikan saran, nantinya dimintai saran dan pertimbangan. Tetapi saran dan pertimbangan dari wakil pekerja ini tidak dapat diperselisihkan dan tidak mengikat. Artinya ini tidak wajib, ya. Jadi misalnya perusahaan ingin membuat peraturan, ya, kenaikan gaji itu secara berkala itu 1 tahun gitu kan. Tetapi para karyawan itu yang diminta pertimbangan itu tidak sepakat. Misal pengennya itu setiap setengah tahun gitu. Maka keberatan itu tidak bisa diperselisihkan gitu. Karena apa? Karena saran dan pertimbangan dalam pembuatan peraturan perusahaan itu sifatnya tidak wajib gitu, ya. Nah, kemudian ini mekanisme saja, ya. Jadi pengusaha membuat sebuah naskah rancangan peraturan perusahaan, nanti dalam waktu 7 hari itu kemudian diberikan kepada serikat pekerja atau wakil pekerja. Kemudian setelah menerima selama 7 hari ini harus memberikan saran dan pertimbangan. Nah, kemudian apabila dalam waktu 7 hari yang ditentukan
wakil pekerja atau serikat pekerja tidak memberikan saran atau pertimbangan, maka pengusaha dapat mengajukan pengesahan PP disertai dengan bukti permintaan saran dan pertimbangan dari pengusaha ke serikat pekerja atau wakil pekerja. Jadi misalnya apa? Misalnya pengusaha sudah membuat rancangan perusahaan, ya. Tetapi para karyawan atau serikat pekerja ini enggan memberikan pertimbangan atau saran, ya maka karena memang peraturan perusahaan ini adalah otoritasnya pengusaha, maka bisa mengajukan tanpa ada saran dan pertimbangan dari serikat pekerja atau wakil dari pekerja. Gitu. Ya, ini pengesahannya. Ya. Kemudian pengesahannya karena peraturan perusahaan yang berlaku, yang sah dan berlaku bagi para pekerja dalam sebuah perusahaan itu harus mendapatkan pengesahan. Jadi kalau ada peraturan perusahaan itu belum mendapatkan pengesahan, artinya peraturan perusahaan itu belum sah, gitu ya. Jadi kalau ada sebagus apapun peraturan perusahaannya, kalau dia belum mendapatkan pengesahan dari Dinas Ketenagakerjaan atau SKPD bidang ketenagakerjaan, baik kota, kabupaten maupun Kemenaker, ya, maka peraturan perusahaan yang baik itu belum bisa diberlakukan dan diakui secara hukum. Karena apa? Karena peraturan perusahaan itu harus terlebih dahulu mendapatkan pengesahan. Nah, jadi misalnya ada sebuah perusahaan, dia tinggalnya terdapat di satu kota, hanya ada satu, maka dia pendaftarannya di Dinas Ketenagakerjaan di tingkat kabupaten ataupun kota. Tapi misalnya perusahaannya itu lebih dari satu dalam satu provinsi, misalnya dalam satu provinsi ada 5 misalnya, maka di setiap kabupaten kota ada, maka dia cukup tidak bukan lagi kewenangannya pengesahannya di kabupaten atau kota, tapi dia langsung ke Dinas Ketenagakerjaan SKPD bidang ketenagakerjaan tingkat provinsi. Nah, kemudian kalau misalnya perusahaan itu banyak sekali, bukan hanya di kabupaten, bukan hanya di provinsi, maka berarti dia harus langsung ke Direktorat Jenderal, ya, atau Kemenaker, Kementerian Ketenagakerjaan langsung. Karena apa? Karena setiap masing-masing provinsi, kabupaten, kota itu sudah ada. Kecuali kalau perusahaannya hanya ada satu di kabupaten kota, maka itu kewenangannya Dinas Ketenagakerjaan kabupaten dan kota. Itu, ya. Nah, kemudian berapa sih jangka waktu dari peraturan perusahaan itu? Jangka waktunya berapa? Nah, jadi kalau di undang-undang di situ disebutkan peraturan perusahaan itu jangka waktunya itu adalah 2 tahun. Itu di dalam pasal 111 gitu, ya kan? Jadi masa berlaku peraturan perusahaan itu paling lama 2 tahun dan wajib diperbaharui setelah habis masa berlakunya. Ini di pasal 111. Terus apakah peraturan perusahaan itu boleh dirubah atau diperbaharui? Maka terkait dengan perubahan peraturan perusahaan dalam sebuah perusahaan. Itu perubahan peraturan perusahaan tidak boleh lebih rendah benefitnya dan dapat dilakukan hanya dengan persetujuan dari wakil pekerja. Itu, ya. Nah, ini diatur dalam pasal 113 di sini ini di Undang-Undang 13 tahun 2003. Ya, jadi PP itu peraturan perusahaan itu tidak boleh dirubah. Kalaupun dirubah itu tidak boleh isinya itu lebih rendah daripada yang sebelumnya. Ya. Nah, kalaupun ingin dirubah itu harus mendapatkan persetujuan, ya, dari serikat pekerja atau wakil pekerja.
Jadi kalau pembuatannya ini memang otoritasnya adalah pengusaha, tapi kalau ingin dirubah itu harus mendapatkan persetujuan. Dan ketika persetujuan itu disepakati oleh pekerja atau wakil pekerja atau serikat pekerja, itu perubahan itu tetap harus mendapatkan pengesahan kembali. Jadi misalnya apa? Misalnya gini, peraturan perusahaan itu sudah disahkan, sudah berlaku 1 tahun. Tiba-tiba perusahaan ingin merubahnya itu, ya. Dan pekerja itu juga sepakat ingin merubah. Tetapi kalau tidak mintakan pengesahan lagi, seperti yang tadi saya sampaikan, ya, maka berarti peraturan perusahaan itu belum dirubah, masih berlaku peraturan perusahaan yang lama. Karena perubahan itu, pembaharuan itu harus mendapatkan pengesahan kembali dari Dinas Ketenagakerjaan atau SKPD tadi, ya. Nah, sehingga apa? Sehingga perubahan PP yang tidak mendapatkan pengesahan, perubahannya dianggap tidak ada. Nah, ini hati-hati. Jadi sekalipun pekerja, ya, wakil pekerja ini sudah menyepakati untuk dirubah, tapi kalau belum mendapatkan pengesahan, maka berarti perubahan itu tidak dianggap. Nah, terus bagaimana pembaharuannya? Bagaimana, Pak? Kalau tadi perubahan, nah sekarang pembaharuannya. Maka pengusaha wajib mengajukan pembaharuan PP, misalnya ingin diperpanjang, ya. PP itu masih tetap diberlakukan, maka paling lama 30 hari kerja sebelum berakhir. Misalnya berlakunya 2 tahun, maka sebelum berakhir, 1 bulan sebelum berakhir itu dia harus minta apa? Minta pembaharuan lagi. Gitu. Nah, ini hanya akibat hukumnya saja, ya. Jadi memang dalam hukum ketenagakerjaan juga ada aturan pidananya, ya. Jadi misalnya pengusaha yang mempekerjakan pekerja sekurang-kurangnya 10 orang wajib membuat PP yang mulai berlaku setelah disahkan oleh menteri yang ditunjuk. Nah, maka misalnya kalau ini tidak dilakukan maka bisa kena denda, ya, tindak pidana denda. Tindak pidana pelanggaran ini diatur dalam pasal 111. Masa berlakunya 2 tahun dan wajib diperbarui setelah habis masa berlakunya. Pengusaha wajib menjelaskan isi PP. PP tidak berlaku sampai habis jangka waktu berlalu apabila dalam waktu PKP tidak dapat tercapai kesepakatan. Nah, ini artinya bahwa hati-hati sebagai pelaku pengusaha harus memperhatikan aturan-aturan atau norma-norma regulasi terkait dengan pelanggaran. Jangan sampai karena di sini disebutkan di dalam pasal 188. Jadi barang siapa yang melanggar ketentuan, misalnya dia sudah mempekerjakan 10 orang tetapi tidak membuat PP, ya. Dia masa berlakunya 2 tahun dan wajib diperbarui setelah habis tapi tidak diperbarui. Nah, maka dia bisa kena tindak pidana pelanggaran. Ini adalah aturan terkait dengan peraturan perusahaan. Gitu. Oke, sampai sini dulu. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.